Dulu kala, di daerah Parawawan, Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh Ratu Umbi. Ia seorang ratu yang tepat dan tegas. Umurnya sudah 5 tahun, namun dia tidak mempunyai pendamping. Memang ia tidak ingin menikah. Suatu hari, ia sedang berjalan-jalan di taman. Udara di taman ini yang sejuk. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan bayi. Mengapa ada suara tangisan bayi? Bayi siapa ini? Ratu pun menggendong bayi itu. Mulai sekarang kau akan kujadikan anakku dan kuberi nama Dayang Sumbi. 20 tahun kemudian, Dayang Sumbi tumbuh menjadi wanita yang cantik. Kecantikannya menyebar ke seluruh pelosok kerajaan. Apakah ini sebuah karma bagiku? Ada apa, Bu? Kau harus segera menikah, Sumbi. Ampun, Ibu, Sumbi belum berminat untuk menikah. Kau harus menikah, Sumbi. Jangan menjadi seperti ibu, kau penerus tahta kerajaan. Dayang Sumbi pun terdiam. Sumbi, kalau begitu hanya ada 2 pilihan bagimu. Mau menikah atau ibu asingkan ke hutan. Jangan kembali ke istana. Kecuali ibu sendiri yang memerintahmu, atau kau berubah pikiran dan ingin menikah. Ampun, Ibu, Sumbi belum berminat untuk menikah. Kau harus menikah, Sumbi. Jangan menjadi seperti ibu, kau penerus tahta kerajaan. Dayang Sumbi pun terdiam. Sumbi, kalau begitu hanya ada 2 pilihan bagimu. Mau menikah atau ibu asingkan di tepi hutan. Jangan kembali ke istana. Kecuali ibu sendiri yang memerintahmu atau kau berpikiran. Tapi Ibu, kau harus segera menentukan pilihan ya anakku. Baiklah, Bu. Sumbi akan memilih untuk tinggal di hutan. Ratu Umbi terkejut. Ia tak percaya dengan pilihan yang diambil putrinya. Apa kau yakin, putriku, memilih hidup susah di hutan dan meninggalkan hidup bersih ke istana ini? Sumbi yakin, Bu. Sumbi ingin ada pertukaran daerah hanya karena menerima lamaran salah satu pangeran. Baiklah, kalau memang itu pilihanmu, putriku, Ibu akan memerintahkan beberapa prajurit untuk membangunkanmu sebuah guru. Akhirnya, dengan berat hati sang ratu mengizinkan anaknya Dayang Sumbi untuk mengasingkan diri ke sebuah hutan yang lebat dan terletak jauh dari istana. Sesampainya di hutan, musim sangat membosankan dan sepi. Untuk aku membawa benang dan beberapa jarum, akan kuisi waktu luangku dengan menenun. Ketika sedang menenun, salah satu gulungan benangnya jatuh keluar gubuk. Ia merasa malas yang mengambil gulungan benang tersebut. Siapapun yang mau mengambilkan benang itu untukku, jika dia perempuan akan kujadikan saudara, dan jika dia laki-laki akan kujadikan suami. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seekor anjing jantan datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang miliknya. Dayang Sumbi bukan main terkejut, karena yang mengambilkan benangnya adalah seekor anjing. Ia merasa sedikit menyesal dengan sumpah serapah yang baru saja ia ucapkan. Mengapa di sekitar sini ada anjing? Apa yang baru saja kuucapkan? Tiba-tiba dari langit terdengar suara. Dayang Sumbi, kau harus menepati janjimu. Lagi pula anjing itu memang jodohmu. Siapa itu? Setelah suara itu terdengar, tiba-tiba anjing yang mengambilkan gulungan benang itu menjelma menjadi seorang pemuda tampan. Ternyata ia adalah titisan dari seorang dewa. Siapa kau sebenarnya? Dan dari mana asalmu? Tuan Putri, aku adalah titisan seorang dewa. Tuan Putri bisa memanggilku Tumang. Jadi, kau adalah titisan dewa? Benar, Tuan Putri. Tapi mengapa kau berwujud anjing? Ini adalah kutukan hamba, Tuan Putri. Kutukan atas kesalahan yang telah hamba lakukan di masa lalu. Baiklah, Tumang, demi menepati janjiku, aku baru saja menjadi istrimu. Dayang Sumbi pun akhirnya menikah dengan si Tumang. Saat hanya bersama Dayang Sumbi, Tumang berubah dalam wujud manusianya. Namun, ketika ada orang lain berada di sekitarnya, ia kembali dalam wujud anjing. Waktu pun terus berlalu. Dayang Sumbi dan Tumang pun dikaruniai anak laki-laki yang tampan. Dayang Sumbi menggendong sang kuryang. Anak itu tampan sekali. Dia sangat mirip dengannya. Dia juga mirip denganmu. Nama apa yang bagus untuknya? Bagaimana kalau sang kuryang? Nama yang bagus?
Kalau begitu, mulai sekarang kita akan memanggilnya Sang Kuryang. Tak terasa, Sang Kuryang tumbuh besar dan pandai berburu. Namun, Tumang lebih memilih untuk berubah dalam wujud anjingnya ketika ia bersama anaknya. Suatu hari, saat Sang Kuryang hendak pergi berburu. Nak, bawakan ibu hati rusa ya. Ibu sangat ingin sekali memakan hati rusa. Baik Bu, ayo Tumang. Berangkatlah Sang Kuryang dan Tumang berburu. Lewatlah seekor rusa. Tumang, kejar rusa itu. Tumang pun berlari menuju rusa itu. Namun karena Tumang tidak juga mendapatkan rusa itu, akhirnya Sang Kuryang memanah rusa tersebut. Namun anak panah mengarah pada si Tumang. Kemudian ia membunuh Tumang. Dasar Tumang bodoh, bukannya menyingkir malah menghalangi daripada waktu pulang dengan tangan kosong. Lebih baik kau sembelih Tumang dan kau ambil hatinya. Sesampainya di rumah, hati itu pun dimakan dan dimakan oleh ibunya. Setelah selesai makan, Dayang Sumbi yang sahabat tadi belum melihat Tumang, menanyakan kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang, mana Tumang? Bu, anjing itu sudah aku sembelih dan ku ambil hatinya. Tadi aku menyuruh dia mengejar rusa, namun tidak juga mendapatkannya. Kemudian aku panah saja rusa itu, tapi anak panahku malah mengarah ke dia, Bu. Apa? Kamu bunuh Tumang? Kenapa, Bu? Tumang itu ayah kandungmu. Tega sekali kamu membunuhnya. Ayah kandungku? Mana mungkin, ayahku seekor anjing. Dia adalah titisan dewa yang dikutuk. Rab, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan batu. Pergi kau dari hadapanku, dasar anak durhaka. Baik, Bu. Ia tak tahu kemana ia akan pergi. Perlahan-lahan menyusuri hutan. Tiba-tiba ia pingsan. Lalu datanglah seorang petaka yang sakti dan membangunkannya. Wahai anak muda, bangunlah. Siapa namamu anak muda? Mengapa kau tergeletak di tengah-tengah hutan? Namun, karena benturan di kepala Sang Kuryang sangat keras, ia hilang ingatan. Kakek siapa? Aku di mana? Tenanglah anak muda. Kakek adalah seorang petapa dan sekarang kita di hutan. Bisakah kau ceritakan siapa namamu anak muda dan dari mana asalmu? Sang Kuryang terdiam dan mencoba mengingat apa yang terjadi padanya. Sepertinya kau hilang ingatan karena benturan di kepalamu itu. Maukah kau menjadi salah satu muridku? Hah? Murid? Ya murid. Nanti kau akan kuajarkan cara-cara bertarung. Baik, Guru. Dan sekarang aku akan memberimu nama Jatagali. 12 tahun berlalu, Sang Kuryang telah menjadi seorang pendekar yang kuat. Sudah saatnya kau mengamalkan ilmu yang telah kuajarkan kepada masyarakat. Baik, Guru. Saya akan berpetualang untuk membantu masyarakat. Pesanku, janganlah engkau berjalan ke arah selatan. Kenapa saya tidak boleh berjalan ke arah selatan, Guru? Sudahlah, turuti saja nasihatku supaya kau tidak bersimpan hati perempuan. Baiklah, saya akan mengingat pesan Guru. Ia segera meninggalkan petapa dan pergi mengembara. Seperti yang dikatakan petapa, bahwa Sang Kuryang harus berjalan ke utara. Namun, ia berjalan ke arah selatan. Ia lupa dengan perkataan petapanya, dan dia melihat seorang gadis, lalu berkenalan. Siapa namamu, Nona? Nama saya Sumbi, Tuan. Dan siapa nama Tuan? Nama saya Jatagali. Bolehkah saya mengantarkan Nona pulang? Tapi, saya tidak mengenal siapa Tuan. Tenang, saya ini bukan orang jahat. Baiklah, Tuan. Kemudian, mereka berjalan bersama. Apakah itu rumahmu? Iya, Tuan. Itu rumah saya. Rumah yang sangat sederhana. Kalau begitu saya mohon pamit, Nona. Hari demi hari berlalu. Setelah perkenalan itu, Dayang Sumbi dan Sang Kuryang pun semakin dekat dan akhirnya jatuh cinta. Kemudian mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Saat Sang Kuryang hendak pergi berburu, dia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan ikat kepalanya. Dayang Sumbi, bisakah kamu mengencangkan kepalaku ini? Tentu bisa. Dayang Sumbi melihat ada bekas luka di kepala Sang Kuryang. Aku rasa ada bekas luka di kepalamu. Benarkah? Benar. Bisakah kau ceritakan sebab lukamu itu? Aku tidak ingat betul apa yang terjadi pada hari itu. Namun seorang petapa ruanganku ditemukan. Katanya aku pingsan setelah berjalan menyusuri hutan tak tentu arah. Tiba-tiba, Dayang Sumbi teringat ketika dia memukul Sang Kuryang dengan batu beberapa tahun silam. Hah?
Ada apa Dayang Sumbi? Berapa usiamu ketika kejadian itu terjadi? Entahlah, mungkin belasan tahun. Kalau begitu kau adalah anakku Sangkuriang. Dulu aku memukulmu dengan batu dan mengusirmu. Mungkin aku jaga gali dan ibuku pastilah sudah berusia lanjut dan tidak secantik dirimu. Tapi aku ini ibumu. Aku tidak menolak karena memakan hati tumor. Anjing yang waktu itu kau bunuh demi mendapatkan hatinya. Tidak mungkin kau ibuku. Namun, Sangkuriang tidak percaya pada kata-kata ibunya. Hatinya sudah terbengkulu oleh rasa cinta dan bersekilas ingin menikahi Dayang Sumbi. Melihat sikap putranya itu, Dayang Sumbi semakin bingung dan ketakutan. Bagaimanapun kau harus menjadi istriku. Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri. Kau bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Dayang Sumbi terdiam sejenak dan berpikir untuk menyiasati hal ini. Baiklah, aku mau menikah denganmu, tapi kau harus membuatkanku sebuah kapal yang besar untuk kita berbulan madu nanti. Baiklah, aku akan menyanggupi syarat darimu. Bukan hanya itu, tapi dengan sebuah telaga besar, dan semua itu harus kau kerjakan dalam waktu semalam saja. Sebelum ember kokok, semua harus sudah selesai. Jangan khawatir, apapun permintaanmu akan kuturut. Sangkuriang segera memulai pembuatan kapal dengan kesaktian yang dimilikinya. Namun, ketika fajar terbit di ufuk timur, ia hanya menyelesaikan kapal. Dayang Sumbi pun datang menghampirinya. Kau tidak menyelesaikan persyaratanku yang kedua, maka pernikahan kita batal. Kita tetap akan menikah. Sangkuriang memegang erat tangan Dayang Sumbi. Namun, terdengar bunyi yang sangat keras, dan tiba-tiba Dayang Sumbi pun menghilang. Kemana kau Dayang Sumbi? Aku akan mencarimu dan menikahimu. Sangkuriang pun kesal dan menendang kapal buatannya itu hingga terbalik. Perlahan, kapal itu perlahan membesar dan berubah menjadi sebuah gunung yang hingga kini masih ada, yaitu Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak OSIS, tolong bantuin angkat speakernya. Siapa topik? Hujan. Angkat aja speakernya ya. Demikian pengambilan dari kelas 86. Beri aplaus Bapak Ibu anak-anak kami. Halo, mana aplausannya? Kita kritiknya nih.